Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Adia Puspitasari, saya Mayada Syatira Zahra, saya Mu'alif Al-Qarismi. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara dan diskusi kelompok kami mengenai data kependudukan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Syatira Zahra dengan NIM 9041214130. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang kecil tentang mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja dengan Ibu siapa? Ibu Irma. Ini sehari-hari kita jualan seperti ini, Bu? Iya. Jualannya jenis apa-apa saja ini, Bu? Jenis minuman dingin. Oh iya, saya mau bertanya, Bu. Baik, pertanyaannya itu apakah punya Miki akta kelahiran atau kayak surat dokumen-dokumen keluarga seperti itu? Iya, ada. Surat-surat dokumen apa itu? Kayak kakak, KTP, akta kelahiran anak, dan dukcapil semua kan. Oh iya. Terus bagaimana menurut Ta tentang seberapa pentingnya kita memiliki dokumen keluarga itu untuk di kehidupan sehari-hari? Sangat penting karena setiap pengurusan surat-surat yang dicari KTP dan kakak. Oh iya. Terus kalau misal kayak lagi mengurus surat begitu, ada yang salah misal dari kakata atau mau pemilu begitu, kira-kira waktu kita mau urus memperbaiki surat-suratnya lancar untuk proses perbaikan suratnya? Iya, lancar dan dimudahkan, langsungnya mudah. Oh iya. Iya, karena ada orang-orang yang memang tugasnya pengurusan begitu, jadi mudah. Baik ya, terima kasih untuk pertanyaan jawabannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Syatira Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai apa profesi ini? Pedagang. Oh, pedagang apa? Sayur. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kewarganegaraan. Sebelum itu dengan kakak siapa ini? Dian. Sebelumnya punya Miki kayak dokumen-dokumen keluarga? Punya. Apa-apa saja itu? Ada akte, kakak, sama buku nikah. Oh iya. Terus pertanyaan kedua itu bagaimana tanggapan tentang peraturan baru tentang itu gas LPG yang ukuran kecil? Kan itu gasnya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi masih banyak saja orang yang mampu tetap beli itu gas LPG. Terus kan biasanya kita kalau mau beli itu gas LPG harus dibuktikan dulu dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa kita masyarakat tidak mampu. Bagaimana tanggapan sama orang-orang yang seperti itu? Kurangnya kesadaran akan efisiensi sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari, karena biasa harga tabung gas ukuran kecil jauh lebih murah dibanding ukuran yang besar. Jadi masih banyak yang biasa masyarakat mampu tetap membeli gas itu. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut tentang pentingnya dokumen keluarga di kehidupan sehari-hari Seberapa penting itu dokumen-dokumen keluarga di kehidupan Penting teridentitas. Oh iya, untuk identitas. Terima kasih Kak Dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Syatira Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pedagang kecil yang berprofesi sebagai menjual apa kini, Pak? Pentol goreng. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Mas Amir. Siapa? Mas Amir. Oh iya. Baik, Pak. Pertanyaan kedua tentang dokumen kewarganegaraan. Langsung saya pertanyaanku itu bagaimana tanggapan Pak
tentang gas LPG yang ukuran kecil kan itu diperuntukkan Ki untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi masih banyak saja biasa masyarakat yang mampu tetap untuk beli itu gasnya. Iya. Kilo. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, saya mau yang lancar-lancar lah. Maksudku nggak pernah lambat jualan begitu. Biasa itu kalau bulan puasa biasa lambat, ada tapi mahal. Oh, begitu. jadi intinya berharap Ki untuk masyarakat yang sudah mampu itu untuk berhenti membeli gas LPG supaya tidak terjadi kelangkaan di kalau lagi bulan puasa misalnya mau Ki menjual. Tidak dilarang orang kaya beli, cuma supaya dia juga supaya jangan terlambat. Gimana caranya supaya jangan terlambat kalau belum puasa? Oh iya. Begitu. Oh iya Pak. Saya. Pertanyaan selanjutnya itu apakah punya Ki dokumen-dokumen keluarga Pak? Punya Seperti apa itu Pak? KTP, buku nikah, kartu keluarga. Ada. Ya baik, pertanyaan selanjutnya bagaimana menurut Tak tentang seberapa pentingnya itu dokumen keluarga di kehidupan sehari-hari Tak Pak? Ya, alhamdulillah. Bagus. Terima kasih atas kesempatan yang kita berikan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Syatira Azhara. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu siapa? Salma, Iya, baik Bu. Apa pekerjaan atau profesi Tak sehari-hari? ibu rumah tangga. Baik, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang kewarganegaraan, kayak bagaimana tanggapan Tak Bu tentang gas LPG yang itu diperuntukkan harusnya untuk masyarakat kurang mampu, tapi biasanya masih banyak orang yang pakai. Itu bagaimana tanggapan Tak? Kayak warga yang mampu malah yang pakai Ki, bukan masyarakat yang kurang mampu. Nah, karena kebanyakan juga memang yang pakai itu orang mampu. Oh, gas Saya juga LPG. enggak tahu kenapa. Nah, padahal sudah ada juga yang tengah itu yang warna pink. Oh iya Bu, berarti itu yang warna pink harusnya khusus untuk dia yang Iya. masyarakat mampu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, punya kira-kira dokumen keluarga Ada apa-apa saja tuh Bu? KTP, KK, akte kelahiran, dan lain-lain. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu seberapa penting menurut Tak dokumen keluarga untuk kehidupan sehari-hari? Sangat penting karena dokumen itu dokumen itu sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Oh ya Bu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaanku Bu. Terima kasih guys, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan Pak siapa? Nama Tak? Bapak Kiman. Bapak Kiman. Kiman. Dengan Bapak Kiman, pekerjaan sebagai apa Pak? Pedagang keliling. Pedagang keliling. Apa? Es krim. Es krim. Semoga ini bertanya di Mas. Ada KTP Tak? Akte, kalau surat nikah, kartu keluarga Tak? Kira-kira ada itu? Ada tapi tidak hafal nomor hidupnya. Tidak apa-apa Ji. Ada. Ada saja. Ada. Oh iya. Kalau KTP elektronik ada ya? KTP elektronik Tak? Oh iya, Yang digital? Iya. Ada. Oh, itu kalau dibikin gitu ada kendala Tak bikin nih? Maksudnya bikin KTP elektroniknya kayak contoh tuh susah dibikin karena harus kan pakai handphone begitu. Oh, kalau saya waktu itu bikinnya masal. Oh, masal. Iya, bukan sendiri-sendiri, masal. Jadi Dibikin gampang. dibikin sama pemerintah Iya, itu. iya. Oh iya. Baik. Ada itu kayak akte kelahiran Tak, KTP sama surat domisili itu penting kah dibikin menurut Tak? Pentingnya atau tidak? Itu bagi warga negara itu penting sekali. Oh, penting sekali. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak. Kalau mau menerima bansos itu tuh kan biasa ditunjukkan itu KTP Tak sama surat domisili atau surat di mana kita tinggal tuh. Menurut Tak itu penting itu kah dikasih itu surat KTP Tak
surat domisili sama KTP tak menurut tak? Ya menurut saya juga penting juga untuk pembuktian bahwa itu hak penerima. Oh iya. Kan ada berita nih baru-baru ini tuh Mas tentang KTP tak sama akte itu di seluruh warga negara Indonesia tersebar gara-gara dihack. Menurut tak ini bahaya ini tentang tersebar KTP tak akte tak menurut tak? Itu bahaya sekali kalau data-data sampai tersebar ke tempat orang yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Al-Khawarizmi. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? DCC. Iya. Ya. Pekerjaan itu sebagai apa? Pentol. Yaitu ada tak? Ada KTP tak, akte tak, surat nikah, sama surat domisili tak? Ada di rumah. Ada di? Ada. Iya ada. Lengkap. Iya. Yang kedua itu ada tak KTP elektronik? Tidak ada. Tidak ada di? Tidak ada. Kalau tidak ada KTP elektronik, tak apa kendala tak sampai tidak dibikin itu KTP elektronik? Kurang tahu juga iya. Oh, tidak diperhatikan jadi? Tidak aku peduli kan masalah begitu ya. Tiga itu kalau kan ada ini KTP tak tuh? Ya. KTP, akte, sama kartu domisili tak? Ya. Kira-kira penting itu tiga ya atau tidak? Penting. Iya. Penting sekali. Iya penting. Karena apa itu? Karena ya suatu saat nanti ada kebutuhan apakah atau bagaimana lah, atau pembagian atau bagaimana lah caranya, atau bisa dapat penghasilan atau apa, ada pembagian sembako atau apa tuh, atau ada apa-apa yang terjadi tidak ditahu masalah tuh. Pertanyaannya itu kalau kita mau diambil ini bansos tuh harus ditunjukkan KTP tak sama surat domisili tuh. Kalau mau diambil itu bansos kah? Nah, sama surat-surat atau tempat lah atau rumah lah, mau disita lah. Kira-kira penting itu ditunjukkan itu KTP tak sama surat domisili ya? Ya harus penting. Iya karena itu yang bikin itu bukti tuh. Harus bikin bukti itu. Pertanyaan yang kelima yaitu kan ini ada berita baru-baru ini tuh Pak, bilang KTP tak itu sama akte tuh di Indonesia itu tersebar gara-gara dihack beda. Jadi ini hacker kata sebarkan itu akte tak, KTP tak. Menurut tak itu kalau begitu bagaimana reaksi tak lah? Bagaimana reaksi tak kalau begitu? Kalau anehnya tidak bisa karena sudah dibikin memang tuh. Maksudnya sudah dibikin dari apakah? Dari pemerintah atau bagaimana itu KTP? Baru KTP baru ceritanya tuh. Ada KTP tapi mati. Jadi ini baru lagi. Iya. Baru penting juga mesti ada apa-apa. Pasti ya dicari KTP itu. Tidak mungkin mengurus-ngurus apa. Mau seumpama dapat uang, mesti mana KTP-nya dulu. Masuk di BRI, mesti KTP. Mau ngambil uang atau mau ngapa, mesti KTP dicari. Iya, mana KTP-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Al-Khawarizmi. Di sini saya akan mewawancarai dengan Pak siapa nama? Pak Udin. Dengan Pak Udin. Itu ada KTP tak, akte tak, apalagi tuh surat domisili, ada kira-kira Pak? Kalau akte ya ada. Ada KTP? Ada juga. Pertanyaan yang kedua itu Pak, ada KTP elektronik tak? KTP elektronik yang anu aja. Kayak maksudnya yang elektronik kayak bagaimana? Yang ada di HP Pak, yang ada di HP KTP tak? Oh tidak ada. Tidak ada di? Anu gitu, yang kayak dulu aja. Oh yang biasa di? Kenapa tidak bikin gitu KTP elektronik? Tidak kepikiran? Tidak pernah bikin itu. Cuma itu yang saya pakai, yang dulu. Oh yang dulu saja. Biasa. Iya. Ada KTP tak, akte tak sama surat domisili di Pak? Iya. Kira-kira itu ketiga ya penting atau tidak di kehidupan tak? Kalau kayak KTP ya penting sekali. Karena pertama yang artinya kita yang lagi di jalan apa tidak diminta-minta bilang kecelakaan, pasti dilihat itu SIM atau KTP, itu yang paling utama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu Parayana Saleh. Pekerjaan sebagai apa Bu? Sebagai penjual minuman. Pertanyaan pertama yaitu
ada KTP tak, akte kelahiran dan mungkin surat nikah ada Bu? Kalau secara pribadi tante cuma punya KTP sama kartu keluarga. Kalau dibilang surat nikah belum nikah. Ada KTP elektronik tak tante? Iya masih ada. Masih ada. Saat pembuatan KTP elektronik itu kira-kira ada kendala tak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada di tante. Ini KTP sama kartu keluarga kira-kira berfungsi ini untuk kehidupan sehari-hari tak? Atau memang ini KTP diperlukan atau tidak? Kalau KTP penting sekali untuk identitas kita sebagai warga Indonesia. Dan kartu keluarga juga penting untuk bisa saja untuk pengurusan kayak sertifikat apapun itu juga penting. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dengan nama Fauzan. Pertanyaan pertama yaitu apakah Anda mempunyai KTP? Pertanyaan kedua, apakah Anda mempunyai KTP elektronik atau tidak? Tidak. Alasannya? Belum sempat. Pertanyaan yang ketiga itu apakah KTP itu penting untuk Anda? Banyak yang bisa dilakukan menggunakan KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Puspitasari bersama dengan Kak Dinda. Oke, Kak, di sini saya mau tanya, Kakak punya KTP, kakak, akta sama KTP elektronik tidak? Punya, tapi kalau KTP elektronik tidak. Kenapa belum punya KTP elektronik? Kalau tahu? Karena waktu pembuatannya kayak ada kendala begitu. Menurut kakak itu kayak KTP begitu, akta itu penting tidak dalam kehidupan? Penting, karena itu tuh kayak untuk identitas seseorang. Ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki peraturan seperti undang-undang yang pastinya yang kita tanyakan kepada narasumber itu berkaitan tentang terpenuhinya atau tidak hak-hak warga negara dalam undang-undang. Contohnya itu seperti dalam undang-undang tahun pasal 27 tahun 2022 tentang penyalahgunaan atau pemalsuan data pribadi. Kemudian dalam aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu tentang penanganan fakir miskin yang bisa seperti bantuan sosial, disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ini dia itu tidak mampu, dan juga peraturan mengenai tentang peraturan terbaru dari Menteri Energi dan SDM RI nomor 26 tahun 2021 itu tentang penyediaan LPG 3 kg untuk sebagai subsidi yang ditujukan untuk rumah tangga miskin atau fakir miskin. Setelah mewawancarai beberapa warga, kita itu dapat mengetahui bahwa data kependudukan ini tuh sangat penting karena bisa memberikan beberapa manfaat seperti identitas, status bagi pemiliknya, mendapatkan perlindungan hukum dan juga kenyamanan bagi pemiliknya, kemudian dapat memudahkan orang melamar pekerjaan, dan juga sebagai kebijakan dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan juga pelayanan publik. Misalnya itu seperti tadi bantuan sosial,
dengan data kependudukan ini dapat memudahkan prosesnya dan juga sebagai identitas pengecekan penerimaan bantuan seperti itu. Juga ternyata masih ada beberapa warga yang belum memiliki KTP elektronik, entah itu karena pengaruh usia yang tidak terlalu mengerti penggunaan digital dan juga mungkin saja tidak terlalu memperdulikannya karena